Halo, akhirnya sampai juga kita di materi terakhir untuk mata kuliah kalkulus 2, yaitu aplikasi deret. Nah, di sini sekalian saja saya jelaskan dengan akurasi pemenggalannya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar sampai teknik menderetkan fungsi, ya, bagaimana kita bisa menderetkan berbagai macam fungsi, merubah penyajian bentuk fungsi-fungsi menjadi sebuah deret kuasa. Nah, pertanyaannya tentu lalu apa gunanya? Ya, gunanya salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika atau masalah-masalah kalkulus yang sulit diselesaikan dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, langsung saja saya contohkan, ya. Misalnya nih, kita mau menghitung integral sin x kuadrat dx dari 0 sampai 1. Kalau Anda ingat lagi, semua teknik integrasi yang sudah kita pelajari waktu kalkulus 1, sepertinya tidak ada satu teknik pun yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jangankan sampai menghitung masukkan batasnya, untuk mencari anti derivatifnya saja atau mencari anti turunannya saja, ini sudah cukup rumit. Teknik-teknik yang sudah kita pelajari di kalkulus 1 itu belum mencakup permasalahan yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana menyelesaikannya? Nah, menyelesaikannya bisa dengan kita mengingat lagi deretnya sinus X. Kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mencari deret sinus X dengan menggunakan deret Maclaurin, gitu ya, yang hasilnya seperti ini. Dan kita tahu deret ini konvergen untuk semua X. Nah, kemudian pada saat kita belajar teknik penderetan fungsi, kita juga tahu kalau saya punya deretnya sinus X, maka ketika saya mau mencari deretnya sin X kuadrat, saya cukup mensubstitusikan X kuadrat ke X dalam deretnya sin X ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Yang kemudian, kalau saya sederhanakan, karena di sini ada X kuadrat dipangkatkan 3, X kuadrat dipangkatkan 5, X kuadrat dipangkatkan 7, maka kalau saya sederhanakan jadi seperti ini. Nah, kemudian hasil ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita di awal tadi, menghitung integral sin X kuadrat dx dari 0 sampai 1 ini. Jadi, bentuk terakhir yang kita dapatkan dari deret ini tadi, kita substitusikan ke masalah integral kita. Jadi sin X kuadrat kita rubah menjadi deret seperti ini. Nah, deretnya adalah X kuadrat min X pangkat 6 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 14 per 7 faktorial, dan seterusnya. Nah, sekarang Anda tidak masalah yang tadinya adalah mengintegralkan sin X kuadrat menjadi sekedar mengintegralkan fungsi polinomial yang saya yakin Anda semua pasti masih ingat karena rumusnya cuma satu. Integral X pangkat N itu adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Nah, sehingga kayak gini, X kuadrat integralnya berarti sepertiga X pangkat 3. X pangkat 6 sepertujuh X pangkat 7. Lalu dikalikan sama 3 faktorial jadi 42 yang 7-nya tadi. Ya. Terus ini berarti 1/11 kali 5 faktorial X pangkat 11. Dan seterusnya. Nah, kalau kita masukkan batasnya sekarang, tadi batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Gitu ya. Kalau kita masukkan batas atasnya, maka semua X-nya ini menjadi 1. Dan kalau kita masukkan batas bawahnya, semua X-nya jadi 0, maka artinya nilainya jadi 0. Gitu. Nilai deret ini jadi 0, sehingga tersisa hanya ini saja.
Nah, ini kemudian dengan bantuan alat hitung, Anda bisa menghitung sepertiga itu berapa, 1/42 berapa, 1/1320 itu berapa, 1/75600 itu berapa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, hasil yang kita dapatkan kan berupa deret tak berhingga begini. Kalau kita beneran ingin tahu lah, terus ini hasilnya berapa, kan tidak mungkin kita jumlahkan sampai suku ke tak berhingga. Maka ketika kita membutuhkan hasil persisnya kita nggak akan pernah tahu, karena ini deretnya sampai tak berhingga. Yang bisa kita dapatkan adalah nilai pendekatannya saja. Nah, nilai pendekatan itu kita peroleh dari mana? Nilai pendekatan kita peroleh dengan menjumlahkan deretnya ini sampai N suku pertama saja. Jadi sisanya kita buang. Nah, yang kita buang itu adalah kesalahannya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa dapat nilai sebenarnya, kita bisa dapat nilai pendekatannya, tapi tentunya dengan sadar sepenuhnya bahwa nilai pendekatan itu pasti memuat kesalahan. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya kembali ke seberapa besar kesalahan yang kita izinkan. Nah, itu yang dimaksud dengan akurasi pemenggalan. Karena saya tidak bisa ngitung semua, saya penggal sampai suku ke N saja, atau saya penggal sampai N suku pertama, yang kemudian artinya saya butuh menghitung akurasinya. Bagaimana cara menghitung akurasinya? Secara sederhana, deret itu kalau kita buang, jadi misalnya kita ambil SN gitu ya. Kalau diambil SN itu kan berarti diambil N suku pertama saja. Maka artinya kesalahan pemotongannya atau kesalahan pemenggalannya itu tidak akan pernah lebih besar daripada suku pertama yang kita buang. Jadi, kalau kita punya deret seperti ini tadi, misalnya kita ingin menghitung dengan ketelitian kurang dari 0,0001, 10 pangkat min berapa nih? 4 ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita lihat nih deret suku-suku deret kita tadi, gitu ya. Kita cari suku pertama yang kita berhasil temukan yang nilai mutlaknya maksudnya gitu ya, lebih kecil daripada 0,0001. Ini makanya saya tulis semua lagi supaya bisa kita lihat ya, suku pertama. Kalau kita bandingkan sama ini masih lebih besar suku pertama. Suku kedua, kalau kita bandingkan juga masih lebih besar. Jadi artinya kalau ini saya potong, cuman saya ambil suku pertama saja, kesalahan pemenggalannya masih lebih besar daripada ini. Saya lihat sekarang suku ketiga itu ini 0,0007. Padahal ini 0,0001. Ini masih lebih besar daripada kesalahan yang diizinkan. Nah, maka saya lanjutkan, saya lihat suku keempat. Suku keempatnya itu 0,00001. Jadi kalau saya bandingkan sama ini, suku keempat ini adalah suku pertama yang saya temui dalam deret ini, yang nilai mutlaknya lebih kecil daripada kesalahan yang diizinkan. Nah, itu artinya saya boleh memenggal deret ini sampai 3 suku pertama saja untuk mendapatkan hasil dengan ketelitian yang diinginkan. Jadi, kalau saya mau kesalahannya lebih kecil daripada ini, maka saya cari suku pertama yang lebih kecil daripada kesalahan yang diizinkan ini. Nah, suku itu adalah suku pertama yang kita buang.
Jadi karena suku pertama yang lebih kecil daripada kesalahan yang diizinkannya adalah suku keempat, maka deret ini saya potong sampai 3 suku pertama saja. Atau seperti ini. Jadi, kesimpulannya, nilai integral sin x kuadrat dx dari 0 sampai 1 ini adalah 0,310281 dengan ketelitian lebih kecil daripada 0,0001. Jadi kesalahannya lebih kecil dari ini. Nah, ini yang menentukan siapa? Ini yang menentukan adalah yang punya permasalahan ini tadi. Karena yang punya permasalahan ini pasti tahu seberapa teliti kebutuhan menghitungnya. Gitu. Detailnya, lebih jelasnya, teori-teorinya bisa Anda lihat, bisa Anda baca di diktat. Contoh yang lain, penggunaan deret bisa dipakai juga untuk menghitung limit. Ya. Jadi misalnya, ada kasus limit seperti ini, sin X dikurangi tangan X dibagi X pangkat 3 untuk X mendekati 0. Kalau ini, Anda mungkin berargumen, ini masih bisa diselesaikan dengan teknik lain yang kita pelajari di kalkulus 1, misalnya dengan menerapkan teorema L'Hopital. Ya, silahkan, boleh. Ya. Jadi ini hanya salah satu alternatif saja, bahwa kasus ini bisa juga diselesaikan dengan deret. Caranya gimana? Caranya kita punya sin X sama tangan X ini, jadi dalam kasus ini, fungsi yang bukan polinomial itu adalah sin X sama tangan X. Maka berarti yang kita deretkan yang ini. Yang X pangkat 3 perlu dideretkan? Tentu saja tidak perlu, karena dia sudah berupa polinomial. Jadi, sin X-nya dideretkan dengan ini sekali lagi dengan mengingat deret Maclaurin untuk sin X dan tangan X. Maka kalau saya mau hitung ini, kan ini sinus X dikurangi tangan X. Berarti ini deret ini saya kurangi sama deret ini. Jadi di penjelasan sebelumnya, kita tahu kalau deret kuasa itu bisa dikurangkan, bisa dijumlahkan, bisa dikalikan, bisa dibagi, ya bahkan juga bisa disubstitusikan. Nah, ini salah satu penggunaannya. Kita bisa mengurangkan 2 buah deret kuasa. Nah, mengurangkannya gimana? Seperti Anda mengurangkan polinomial biasa. Cari suku yang sejenis, itu yang bisa disederhanakan. Jadi kayak gini, X dikurangi X, 0. Lalu min X pangkat 3 per 3 faktorial dikurangi X pangkat 3 per 3, hasilnya min setengah X pangkat 3. Dan seterusnya. Ya. Kemudian, ini untuk menyederhanakan, karena kita mau ngitung limit ini, maka X pangkat 3-nya saya faktorkan. Saya keluarkan ini X pangkat 3-nya. Jadi sisa deretnya adalah min setengah, min X kuadrat per 8, dan seterusnya. Nah, kemudian deret ini saya pasang di permasalahan semula, gitu ya. Jadi yang sin X min tangan X diganti jadi deret ini, kemudian dibagi sama X pangkat 3. Dibagi X pangkat 3 berarti ini kan jadi 1, sehingga tersisa yang di dalam kurung ini saja. Nah, ini sekarang kalau X-nya menuju 0, hasilnya jadi suku-suku yang di belakangnya ini semua pasti akan ada X-nya semua, karena ini X-nya pangkatnya makin tinggi gitu kan. Jadi kan kalau ini X pangkat 3, X pangkat 5, berikutnya ntar pasti X pangkat 7, X pangkat 9 gitu ya. Kalau dikeluarkan X pangkat 3-nya, ini jadi X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6, dan seterusnya. Yang semuanya kalau X-nya diganti 0, maka semua suku di belakangnya min setengah ini akan jadi 0. Sehingga hasil limitnya adalah min setengah. Nah, itu contoh-contoh penggunaan deret. Nanti pada perkuliahan-perkuliahan Anda selanjutnya, mungkin Anda juga akan menjumpai banyak hal lagi yang bisa
dihitung dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang deret ini. Ya, materi ini adalah materi terakhir untuk kalkulus 2. Sekalian saya umumkan bahwa bahan UAS-nya adalah integral rangkap 3 dan deret. Ya. Nah, untuk memantapkan, di video-video saya sebelumnya sudah ada soal-soal latihannya, tapi tidak perlu dikumpulkan, bisa dicoba saja. Nah, untuk yang ini sebagai pemungkas gitu ya, sebagai yang terakhir, ada 2 tugas ya. Yang kenapa baru saya berikan sekarang tugasnya, karena ini nanti mencakup semua pengetahuan Anda tentang deret kuasa itu. Jadi yang pertama, saya minta Anda menghitung integral, kemudian yang kedua menghitung limit. Nah, dua-duanya manfaatkan pengetahuan Anda tentang deret kuasa. Seperti biasa, tugas dikumpulkan di Google Classroom, paling lambat hari Kamis, sesuai yang saya tulis di situ, gitu ya, hari Kamis 11 Juni 2020. Saya tahu itu sudah hari tenang harusnya, gitu. Jadi kalau Anda bisa selesaikan sebelum itu, ya silahkan dikumpulkan sebelum itu. Itu hari Kamis itu paling lambat. Mungkin sekalian persiapan menjelang UAS. Ya, ingat UAS kita hari pertama. Selamat belajar, terus semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.